Pengakuan Yusa pembunuhan satu keluarga, sengaja biarkan satu korban hidup karena iba. Pelaku yang membunuh satu keluarga di desa Gondang Legi Nganjar, Kediri mengungkap alasannya menghabisi nyawa para korban. Dari pengakuannya, pelaku Yusa Cahyo Utomo, 35, sengaja membiarkan satu korban hidup karena merasa iba. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Fauzi Pratama, Yusa merasa kasihan pada korban Samuel, yang merupakan anak bungsu korban. Tersangka meninggalkannya dalam kondisi bernapas. Alasannya, dia merasa kasihan pada yang paling kecil, ujar AKP Fauzi dalam keterangannya, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, kemarin. AKP Fauzi menjelaskan bahwa Yusa awalnya menghabisi korban Kristina dan Agus di dapur. Saat itu pelaku mendapati kedua anak korban, Christian dan Samuel terbangun karena mendengar keributan. Mendapati hal itu, Yusa memukul Christian 2 kali hingga tewas. Sementara Samuel dipukul 1 kali. Setelah itu, tersangka kemudian memukul Samuel 1 kali di kepala, imbuhnya. Meski Samuel terluka parah dengan kondisi bercucuran darah, ia masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur. Menurut pengakuan Yusa, ia memilih untuk tidak memukul Samuel lagi. Pelaku membiarkan korban Samuel yang masih kecil dalam kondisi bernapas karena merasa iba, jelas AKP Fauzi. Yusa lantas menutupi tubuh kedua anak korban, yang sudah tergeletak berlumuran darah, dengan baju. Pelaku menutupi tubuh mereka untuk menyembunyikan darah yang berceceran, imbuhnya. Setelah memastikan 3 korban lainnya tidak bernapas, Yusa kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik keluarga tersebut, termasuk kamera CCTV, ponsel, dan mobil. Yusa adalah adik kandung korban Kristina. Motif pembunuhan yakni karena utang piutang dan rasa dendam pelaku. Pelaku menyimpan dendam pada korban Kristina karena orang tua korban yang juga orang tua pelaku tak diizinkan oleh Kristina saat ingin menikah lagi. Yusa sakit hati hingga nekat bunuh satu keluarga kakak kandungnya. Terungkap sosok yang membuat Yusa Cahyo Utomo, 35, sakit hati hingga tega membunuh satu keluarga guru di Kediri, Jawa Timur. Seperti diketahui, pembunuhan yang menewaskan Agus Komarudin, 41, Kristina, 37, dan CAW, 14, itu tak hanya disebabkan karena masalah utang piutang. Tersangka, Yusa Cahyo Utomo yang tak lain adalah adik kandung korban, Kristina, ternyata menyimpan sakit hati. Sakit hati Yusa dipicu sikap Kristina yang menolak rencana ayahnya menikah lagi. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menjelaskan pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, ayah mereka datang ke rumah Kristina di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu, sang ayah meminta izin Kristina untuk menikah lagi. Tidak diketahui apakah sang ibu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh Kristina sehingga terjadi cekcok. Penolakan Kristina ini membuat Yusa ikut sakit hati. Tersangka sakit hati karena korban cekcok dengan orang tua mereka terkait izin menikah lagi. Orang tua mereka akhirnya keluar dari rumah korban. Hal ini menambah alasan pelaku untuk menghabisi korban, jelas AKBP Bimo. Yusa yang sakit hati tersebut kemudian datang kembali ke rumah korban pada Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2024. Pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan diantar oleh Samsudin, kerabatnya. Ia sempat menunggu di sebuah musala sebelum berjalan kaki sejauh 2 km menuju rumah korban di Dusun Gondang Legi. Pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Yusa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompati pagar dan menunggu di sebuah tempat duduk bambu di belakang dapur. Saat itu, tersangka sudah menyiapkan sebuah palu yang dibawa dari rumahnya. Ketika Kristina keluar ke dapur, Yusa sempat berbicara dengan korban dan meminta bantuan untuk melunasi utangnya. Namun, Kristina menolak permintaan tersebut. Korban menolak membantu pelaku melunasi utangnya. Hal itu memicu pelaku untuk mengambil palu yang sudah disiapkan dan menyerang korban, terang Kapolres. Yusa memukul Kristina di bagian leher hingga korban pingsan dan berteriak. Mendengar teriakan itu, suami korban, Agus Komarudin, keluar menuju dapur. Namun, pelaku juga menyerang Agus dengan memukul kepala dan rahangnya menggunakan palu.
Pelaku lantas menyeret kedua jenazah korban tersebut dari samping rumah menuju dapur. Pelaku kemudian menutupinya menggunakan sejumlah pakaian kotor. Tak berhenti di situ. Pelaku kemudian menyasar anak sulung korban bernama CAW, 14. Jenazah bocah yang juga keponakannya itu ditinggalkannya di lorong ruang tengah rumah. Pelaku juga menyasar anak bungsu korban berinisial SPY, 11, yang sedang tidur di kamar depan. Keponakannya itu juga dipukulnya menggunakan palu. Belakangan, korban SPY ini ditemukan masih dalam keadaan hidup. Kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Terungkap pelaku pembunuh satu keluarga ternyata adik kandung korban. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tersangka Yusa Cahyo Utomo, 35, yang merupakan adik kandung dari korban Kristina, ditangkap di Kabupaten Lamongan pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengungkapkan, motif pembunuhan ini bermula dari rasa tersinggung pelaku setelah tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Sebelumnya, pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, Yusa datang ke rumah Kristina untuk meminjam uang. Namun permintaannya ditolak. Pelaku merasa tersinggung karena korban tidak memberikan pinjaman uang. Ini memicu pelaku untuk merencanakan tindakan kejam tersebut, kata AKBP Bimo dalam konferensi pers Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kembali mendatangi rumah korban. Ia menunggu Kristina keluar rumah menuju dapur di bagian belakang. Saat itulah pelaku menghabisi Kristina menggunakan martil. Mendengar teriakan Kristina, suaminya Agus Komarudin langsung keluar untuk memeriksa. Namun ia juga dihabisi oleh Yusa. Tidak berhenti di situ. Pelaku juga menyerang anak pertama pasangan tersebut, CAW, hingga meninggal dunia. Setelah melakukan aksi sadis tersebut, pelaku mengambil sejumlah barang berharga dari rumah korban, termasuk sebuah mobil dan beberapa telepon genggam. Ia meninggalkan lokasi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan melarikan diri ke rumahnya di wilayah Lamongan, terangnya. Polisi yang melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku. Yusa ditangkap di Lamongan pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melawan petugas sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan saat ini sedang menjalani proses hukum. Tindakan tegas dilakukan karena pelaku berusaha melawan saat ditangkap, jelas AKBP Bimo. Atas perbuatannya, Yusa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan motif yang sangat keji. Kami akan memprosesnya secara hukum dengan ancaman hukuman tertinggi, yaitu pidana mati, tegas Kapolres Kediri.